nanti komandan yang mau ditanyakan. Kita kasih dulu kesempatan pertanyaan dari teman-teman yang belum dijawab. Oke, kita lanjutkan dari PU, PCU dan antisipasi banjir dan tadi silakan dari saya aja. Untuk izin untuk LPCU kami jelaskan terkait dengan moratorium pimpinan dan semua anggota banggar. Kami hari ini menyadari bahwa memang masih dimungkinkan untuk pembukaan moratorium dan sedang proses kajian. Kami berikan alternatif kepada pimpinan terkait dengan pembukaan LPCU. Nanti kemungkinannya di jalan-jalan arteri atau jalan kolektor, tidak termasuk jalan lingkungan yang di perumahan dan lain-lain. Sedang kita kaji sambil menunggu nanti keputusan dari pimpinan. Mohon bersabar, insya Allah nanti kita segera sampaikan kepada teman-teman anggota DPRD ini terkait dengan LPCU. Kemudian terkait dengan antisipasi banjir, kita ada 11 titik banjir utama di Banyuwangi, mulai dari Kalibaru, kemudian Mangir, Dr. W, El Hotel, kemudian Sogo, kemudian Kertosari Timur, kemudian di depan Pemda, Muncul Panggung, Kelapa, Sukoliti. Kita ada 11 titik utama banjir. Selain di Muncak yang kalau detik tertentu Pak Guntur anak buahnya lupa membuka atau membuka bisa meludak di Muncak. Di titik 11 itu sudah kami dalam pantauan kami untuk antisipasi banjir di perkotaan. Kami biasanya menjelang bulan Desember melakukan penggalian sedimentasi yang ada di got-got dan saluran air, termasuk mendalamkan biopori yang ada di saluran-saluran Kabupaten Banyuwangi, utamanya di perkotaan. Khusus untuk yang banjir di El Hotel sudah kami selesaikan dengan membuat shortcut terowongan dan petik gorong-gorong ke arah timur sehingga di El Hotel sudah tidak banjir lagi. Sedangkan untuk di Sogo sudah ada dinas pengairan pengeruan di sisi timur. Insya Allah kalau banjir sepanjang titiknya bisa kita kendalikan, masih tidak banjir meludak teman-teman lah sepanjang kita kendalikan di hulunya. Untuk Kertosari tahun ini proses pengeruan sedimentasi ke timur selalu banjir karena memang titiknya sangat rendah. Permukaan lautnya hampir sama dengan titik yang ada di kos sebelah timurnya LDII. Jadi kami dalamkan itu pas pasang naik tetap juga banjir. Itu mohon dimaklumi dan mohon tetap kami usahakan untuk setiap kali hujan selesai banjirnya. Untuk di Pemda sudah kami pasang titik CCTV. Shortcutnya, solusi terbaiknya membuat saluran baru ke arah timur atau arah selatan Kalisogo, tapi biayanya sudah kami hitung sangat besar, maka sampai kami hitung itu sampai 32 miliar kita buat saluran baru ke timur sampai dengan pantai. Hanya solusinya kita buat di sisi Pojok Panggung sudah kita tahan dan perumahan mana sudah kita tahan, kita alihkan ke arah utara untuk mengurangi debit air yang masuk di depan Pemda. Sehingga di depan Pemda ini kalau hujan maksimum 3 jam, CCTV-nya bisa dilihat, itu pasti akan turun dalam waktu kurang dari 1 jam. Itu antisipasi kami di depan Pemda. Namun repotnya kadang medsos itu waktu video pas deres-deresnya, bukan ketika 1 jam selesai hujan. Jadi mohon maaf, ketika kami sudah upaya semaksimal mungkin, CCTV dipasang oleh Pak Budi. Kalau nanti Bapak Ibu bisa akses hujan mulai jam berapa, insya Allah 1 jam seluruh kehidupan Pemda. Itu sebagai antisipasi kami menjaga kehormatan Pemda daerah Budi. Itu untuk antisipasi banjir di musim hujan. Berikutnya bagian ekonomi dan SDF, monggo silakan. Bagian ekonomi, sebentar, izin. Bentar. Untuk mengatasi banjir yang Sungai Sogo itu yang berapa? Kalau dihitung kan estimasinya berapa miliar? 32. Ini masukan ya, Bapak-Bapak. Daripada kita kalau 3 setiap karena sudah melalui kajian, saya yakin selesai kan gitu kan. Tetapi kan uangnya yang tidak ada. Dengan cari alternatif B, tetapi insya Allah itu tidak menyelesaikan secara tuntas. Saran saya, yang opsi pertama itu dilakukan tapi pakai multi years.
dicicil. Jadi selesainya selesai beneran ya, daripada dengan yang model yang kedua juga dilakukan. Jadi kan nggak berat-berat baru memang menyangkut kemampuan keuangan daerah. Saya yakin kalau sudah dikaji oleh Bapeda, apalagi mas saya sudah tahu kemampuannya, insya Allah itu kan selesai. Jadi anggaran itu dibikin multi years, bersambung setiap tahun. Mungkin itu mas saya. Terima kasih karena bagian ekonomi belum hadir, selanjutnya Dinkes, kemudian RSUD, kemudian Bapenda, berikutnya Udam, DPM PTSP dan Pertanian. Udam terkait air minum, DPM PTSP terkait investasi, Pertanian terkait dengan SPH Unggas. Monggo silakan Dinkes, Pak Gadis. Nuhun, izin pimpinan Banggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Badan Anggaran serta seluruh anggota, Pak Sekda, yang kami hormati serta seluruh kepala SKPD dan seluruh yang hadir. Izin menyampaikan yang pertama pertanyaan dari fraksi PKB yang terkait dengan tenaga dokter yang masih kurang dan layanan yang kurang maksimal. Yang pertama kami contohkan di Badian dengan 15.000 sasaran BPJS yang ditangani oleh satu orang dokter dan pelayanan yang kurang optimal. Izin kami laporkan bagi sekalian yang kami hormati, kami terus membuat exercise dan kami laporkan juga kepada tim anggaran Pak Sekda bahwa kekurangan dokter ini termasuk dari kekurangan 9 jenis tenaga yang ada di puskesmas. Saat ini 9 jenis tenaga yang di puskesmas itu dokter, gigi, apoteker, laborat, terus kemudian sanitarian, prokes itu masih kurang. Sehingga kami dengan keterbatasan ini terus maksimalkan supaya kinerja di puskesmas terus meningkat. Bagi sekalian yang kami hormati dapat melaporkan bahwa ketika satu dokter melayani lebih dari 5.000, maka ini akan kemudian dihitung sebagai kapitasi yang akan dibayarkan oleh BPJS ke puskesmas. Nah, kalau di Badian dengan satu dokter dan sasaran 15.000 itu kapitasi yang dibayarkan itu kurang lebih 5.800 per orang. Nah, inilah yang kemudian kami terus berupaya mengupayakan supaya ini bisa kita tingkatkan. Kalau misalnya ditambah 3 dokter, maka ini akan meningkat menjadi per orang yang akan dibayar oleh BPJS 6.000 sampai dengan 8.500. Kalau tambah 2 dokter bisa menjadi 6.800. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemarin juga menurun Pak Sekda sudah ada alokasi di rekrutmen CPNS ini ada 6 dokter yang akan ditambahkan di tahun 2024 ini. Nah, beberapa upaya antara lain kami sedang membuat exercise dan ini sedang dikaji oleh BKPB, oleh BKD. Ada pihak ketiga yang ingin siap untuk outsourcing menambahkan dokter. Jadi saat ini kekurangan dokter kami, kalau kebutuhan minimal itu kurang 38 orang, itu menjadi 6.800. Kalau kemudian ditambahkan 95 orang itu bisa menjadi 8.000 lebih. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kalau ini kemudian ditambahkan akan meningkat kapasitasnya. Dan kemarin kami mendapatkan tawaran kalau ada pihak ketiga yang siap mendapatkan dokter tapi tidak mengurangi APBD. Nah, ini sedang dikaji oleh BKPP dan tim anggaran. Ini yang terus saya upayakan, matur atas perhatiannya, tapi intinya ketenagaan menjadi perhatian pemerintah daerah, menjadi perhatian kami, karena ini akan terkait dengan kualitas layanan. Yang kedua, yang terkait dengan UHC, kemarin juga ditanyakan upaya untuk meningkatkan universal health coverage. Bagi yang kami hormati, kami laporkan bahwa saat ini cakupan universal health coverage itu sampai di posisi 85,9%. Dari penduduk Banyuwangi 1,7 juta itu sebesar 1,5 juta penduduk Banyuwangi sudah terlindungi dengan BPJS Kesehatan. Kalau akan menjadi UHC, maka diperlukan 98% penduduk Banyuwangi yang terlindungi atau sebesar
ya 1,749.610 jiwa. Ini yang harus dilindungi. Nah, hitungan kami Bapak sekalian, kekurangan dari total penduduk dan 1,749 ini 232.980 orang yang harus di cover. Nah, ini kami hitung, kami juga berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan, dengan Bu Eni, Kepala Dinas Sosial. Hitungan kami ini akan dibayarkan sebesar 446.326 jiwa dari pemerintah kabupaten. Kalau per orang 37.800 kali 12 bulan, maka diperlukan anggaran 202.463.437 juta. Nah, ini yang hitungan awal. Tapi ini sebagiannya adalah masyarakat yang mampu, sehingga kami cleaning lagi. Kalau kemudian sebagian masyarakat kita dorong untuk mengikuti BPJS Kesehatan secara mandiri, maka bisa juga opsi yang kedua itu diperlukan anggaran 176,2 miliar. Ini untuk menjadi UHC dengan posisi kepesertaan 98%. Ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati yang terkait dengan UHC. Terakhir, kemarin ada pertanyaan terkait retribusi di bidang kesehatan yang masih rendah capaiannya. Kami laporkan Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan penjelasan kami tadi, upaya di Puskesmas seluruh Kabupaten Banyuwangi diprioritaskan untuk promotif dan preventif. Jadi prioritasnya adalah bagaimana pencegahan, upaya promosi dan penyuluhan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Upaya kuratif itu ada sebagian yang menjadi prioritas ada di rumah sakit. Bapak sekalian yang kami hormati, karena fokusnya pada promotif dan preventif, maka upaya ini menjadi prioritas yang kedua, dan yang 85% penduduk itu sudah gratis karena menjadi peserta BPJS. Dan kemudian sebagian dari yang belum di cover oleh BPJS itu juga masuk di dalam jam kesmin. Nah, ini yang kemudian dengan sebagian yang bisa kami berikan pelayanan dengan kemudian membayar retribusi. Bapak sekalian kami laporkan mulai tahun 2021 penerimaan dari retribusi layanan kesehatan sebesar 4, ini realisasinya 4,3 miliar, tahun 2022 5,8 miliar, tahun 2023 itu meningkat signifikan karena ada perubahan tarif menjadi 7,1 miliar, dan saat ini sudah mencapai 4,8 miliar. Sehingga kalau kemampuan penerimaan dari retribusi layanan kesehatan di seluruh puskesmas itu sebesar 4 sampai dengan 8 miliar. Tapi insya Allah kami masih optimis kalau ini kemudian akan dioptimalkan, kami bisa targetkan sampai dengan 9,5 miliar. Saya kira itu Pak Sekda, pimpinan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jadi tadi itu banyak pertanyaan dari teman-teman fraksi, khususnya fraksi PKB. Jawabannya beliau dengan monitor. Ya, nanti kan kesempatan beliau dengan yang menanyakan. Teman fraksi juga yang lain. Senako mode ini itu jawabannya itu disimak betul. Tidak hanya kurtanya. Kalau jawabannya jelas, sama cocok nggak apa-apa. Kalau nggak cocok ya tolong nanti ditanyakan lagi. Jadi proses seperti itu. Ya, UHC tadi saya juga kaget masih membutuhkan 200 sekian miliar ya. Padahal kemarin itu kan 100 berapa katanya Pak Anwar di PHK. Malah meningkatkan, itu perlu ditanyakan nanti untuk fraksi PKB. Lanjut. Ya, terima kasih. Menambahkan ini ya, jadi Pak Ketua, Bapak sekalian, untuk penambahan dokter itu memang sedang akan kita kaji tim anggaran beserta dinas kesehatan yang terkait. Nanti dengan pihak ketiga itu ketika menambah 28 dokter dari pihak ketiga itu tanpa membebani APBD, dan tentu akan menambah kapasitas ya Pak Amir yang bisa diperoleh, dan sehingga
pemenuhan pelayanan bisa menjadi lebih baik. Ini tentu nanti akan kita kaji dan kita konsultasikan dengan Dewan. Yang kedua juga tadi kabak ekonomi tidak ada, ini mewakili kabak ekonomi aja saya ya. Ada yang tentang inflasi ya, inflasi, pertanyaan inflasi kok tidak dijadikan bagian dalam rangka untuk penyusunan perencanaan, tidak dimasukkan dalam paparan, mungkin begitu. Dan tapi dari tim anggaran TAPD juga sudah merencanakan berdasarkan inflasi yang ada. Bapak sekalian, anggota Dewan saya hormati, inflasi di 2024 ini yang kita sudah mengalami deflasi 2 bulan berturut-turut, yaitu di bulan Agustus dan bulan September. Di bulan Agustus, Juli itu inflasi, Julinya deflasi. Jadi sudah 3 bulan kita mengalami deflasi. Di bulan Agustus itu deflasi 0,08, di September kita 0,12. Itu tentu menjadi tren ya, tadi disampaikan menjadi tren yang harus kita perhatikan, perhitungkan. Karena apa? Deflasi yang berturut-turut ini berarti ada beberapa indikasi terjadi sesuatu di daerah tersebut. Salah satunya bahwa berarti ada penurunan daya beli dari masyarakat, gitu ya. Jadi kenapa terjadi deflasi? Tentu karena antara lain ya variabelnya bahwa terjadi penurunan daya beli. Tentu penurunan daya beli ini kalau trennya terus menerus, nanti deflasi menurun terus, kemudian ini kan mengakibatkan kontraksi yang terjadi di daerah. Nah untuk itu tentu nanti deflasi ini menjadi bagian daripada kita dalam merencanakan di 2025 bagaimana nanti program-program kegiatan yang kita rencanakan ke depan itu bisa dalam rangka juga untuk menekan, menambah peningkatan daya beli daripada masyarakat. Sebagai data untuk inflasi tersebut, untuk bulan September itu deflasi bulan September ya, year of year bulan September itu kita masih inflasi 2,07. Jadi kalau lihat inflasi itu tidak hanya dilihat dari angkanya, tetapi trennya. Jadi sebenarnya kita masih, kalau kita bandingkan dengan daerah sekitarnya, inflasi ini masih seimbang, masih hampir sama. Trennya sama, Jember juga begitu, dan kota-kota di sekitar kita juga deflasi. Tentunya yang menjadi perhatian kita dalam rangka nanti untuk perencanaan ke depan. Saya kira itu tambahan dari saya sekitar inflasi. Terima kasih. Selanjutnya Mas Yayan untuk SUKO PD lain untuk melanjutkan jawabannya. Terima kasih. Izin pimpinan Pak Wahyu, Pak Perda, tolong saya saran dari Pak Ketua untuk mencicil mengatasi banjir di Sobo. Pak Wahyu, Pak Perda, biar kita belum lupa. Izin berikutnya adalah RSUD bisa kita ikut lapangan dulu kita dengan kemo dua-duanya, monggo silakan. Ini yang RSUD Gendeng. Itu yang bukan kemo satunya, ada pertanyaan. Gendeng apa yang Belambangan dulu? Gendeng dulu. Nggak apa-apa. Iya Pak Ketua, dua-duanya biar memberikan agak pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Ibu anggota Banggar yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu SKPD beserta anggotanya. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Pimpinan Sidang Pak Duryono kemarin terkait dengan peningkatan pendapatan rumah sakit. Apa upaya-upayanya? Target pendapatan RSUD Gendeng tahun 2024 yaitu sebesar 79,73 miliar, dan kami mengusulkan di target 25 ini sebesar 83 miliar. Kemudian apa upaya-upaya kami untuk meningkatkan pendapatan? Kami punya potensi
yang itu ada di tahun 2024 tetapi akan beroperasi di 2025. Yang pertama yaitu alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan bantuan alat ISWL. ISWL itu extracorporeal shock wave lithotripsy, yaitu untuk mengambil batu yang ada di ginjal. Ini non-invasif, tidak ada pembedahan sama sekali, yaitu dengan menggunakan gelombang kejut tanpa luka operasi sama sekali. Jadi ini konsepnya apa bedanya dengan ISWL yang ada sekarang? Ya, di Banyuwangi sudah ada 2 rumah sakit, ya salah satunya ada RSUD Bramana dan juga Rumah Sakit Fatima. Untuk selatan masih belum ada SWL ini. Alhamdulillah nanti di 2025 dan ini bisa beroperasi karena kami saat ini sedang menunggu proses izin dari Bapeten. Dan juga nanti jika izin dari Bapeten itu sudah selesai, maka kami lanjut izin ke BPJS sehingga layanan SWL ini bisa di-cover oleh BPJS. Nah, kelebihannya apa Bapak Ibu? Kelebihannya yaitu ini mesin SWL yang kita punya saat ini itu seperti robot. Mesin ini bisa mendetek di mana posisi batu itu berada. Jadi kelebihannya ini dan juga sangat canggih untuk saat ini. Ya, tapi insya Allah nanti beroperasi di tahun 2025. Kemudian yang berikutnya, kami tahun ini menambah ruang VIP karena memang permintaan pasien itu cukup meningkat, yaitu pasien kelas BPJS kelas 1, kelas 2 itu naik kelasnya. Kami sering kehabisan uang, bahkan bor kami sudah melebihi dari 80%. Mudah-mudahan nanti dengan operasionalnya ruang VIP tambahan ini nanti bisa menaikkan pendapatan di RSUD Genteng. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, tahun ini kami juga merehab ruang untuk kami lakukan layanan NCU, medical check up. Selama ini NCU kita gabung dengan pasien-pasien lain, sehingga pasien juga orang sehat harus berkumpul dengan orang yang sakit. Nah, kami sudah tahun ini merehab, insya Allah di tahun 2025 ruang NCU yang terpisah dengan pasien itu insya Allah bisa kami operasionalkan. Dan ini kami kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan swasta, BSI, Sanggaran ya, untuk melakukan NCU di RSUD Genteng serta vaksinasi untuk persyaratan perjalanan ke luar negeri. Selama ini sering masyarakat yang ingin umroh itu bingung mau vaksin di mana, terlalu jauh. Nah, insya Allah nanti akan kita padukan di sini. Kemudian yang berikutnya, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan, kami juga tahun ini menambah mesin HD. Penambahan mesin HD ini harus diikuti dengan penambahan SDM yang mempunyai sertifikat HD. Alhamdulillah dengan kami bergerilya ke beberapa center layanan HD dari di Saiful Anwar, Dr. Sutomo sama Samrah. Alhamdulillah kami tahun ini menambah SDM 4 ya, karena untuk pelatihan itu butuh waktu 3 bulan per orang ya. Alhamdulillah tahun depan kami bisa menambah layanan HD yang lebih banyak lagi, karena memang kasus-kasus gagal ginjal itu semakin lama semakin bertambah. Yang berikutnya Bapak Ibu, alhamdulillah kami telah menyelesaikan salah satu dokter kami, yaitu insya Allah bulan Desember akan lulus dokter gigi spesialis bedah mulut. Dan di Banyuwangi ini dokter gigi spesialis bedah mulut yang ada itu impor dari Jember. Ya. Alhamdulillah nanti insya Allah di bulan Desember akan selesai, sehingga di tahun depan di RSUD Genteng akan bisa memberikan pelayanan bedah mulut, karena kasus bedah mulut ini sangat banyak. Dan daftar antrian di rumah sakit yang mempunyai spesialis bedah mulut ini antriannya sangat panjang. Dan ini nanti akan menambah pendapatan yang ada di RSUD Genteng. Yang berikutnya Bapak Ibu,
kami juga menambah layanan minimal invasif karena layanan minimal invasif ini ternyata sangat digemari oleh masyarakat. Masyarakat kalau mendengar kata operasi sudah berbulan. Nah, kami ini membuat layanan yaitu minimal invasif. Yang pertama adalah laparoskopi urologi, kasus-kasus urologi. Jadi laparoskopi itu dikenal sebagai operasi keyhole, jadi ada lubang kunci untuk memasukkan alat ke dalam organ yang akan kita lakukan operasi ya. Jadi bukan operasi yang benar di open gitu ya, yang terbuka itu, tapi hanya luka kecil gitu. Dan ini sangat estetik ya, itu akan disukai oleh masyarakat karena tidak terlihat luka operasi yang menyolok. Dan ini bisa laparoskopi urologi ini berbagai penyakit yang bisa dilakukan yaitu batu saluran kemih, tumor saluran kemih, prostat, kista ginjal, dan berbagai operasi rekonstruksi urologi lainnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami juga ada laparoskopi untuk digestif. Jadi laparoskopi itu tidak perlu pembedahan tadi, jadi minimal invasif untuk digestif untuk kasus apa? Jadi digestif maupun ginekologi ya untuk batu empedu, usus buntu, minoma, kista, dan lain-lain. Dan ini sangat masyarakat itu sangat welcome dengan layanan minimal invasif ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada layanan non invasif. Kalau minimal invasif itu ada pembedahan tapi kecil. Tapi kalau non invasif itu sama sekali tidak ada pembedahan. Kami punya endoskopi dan kolonoskopi. Nah, endoskopi ini dan kolonoskopi ini diagnostik dan sekaligus terapi untuk kasus-kasus pada sistem pencernaan. Yang paling sering kami gunakan ya, karena di daerah selatan itu banyak pondok-pondok ya. Anak-anak pondok ini pada saat menggunakan jilbabnya ini menggunakan jarum pentul. Nah, sebelum jarum pentul dikaitkan di jilbabnya, itu digigit dulu. Nah, pada saat gigit ini dia bersendagurau dengan temannya, kemudian tertelan. Dan kasus seperti ini banyak sekali. Alhamdulillah kami sudah banyak menolong ini anak-anak pondok terutama. Yang paling banyak itu anak pondok. Jadi hati-hati ya, mungkin disampaikan ke masyarakat ya. Hati-hati kalau menggunakan jilbab itu jangan menggunakan jarum pentul, apalagi jarum pentulnya digigit kemudian bersendagurau langsung tidak terasa tertelan. Ini karena kasus ini sering sekali, bahkan ada yang sampai masuk ke lambung. Ya. Dan ini tidak perlu dilukai, maksudnya tidak perlu dibedah Bapak Ibu, hanya menggunakan endoskopi. Jadi begitu didiagnostik ada yang langsung terapi langsung diambil. Ini sangat canggih sekali sekarang. Kemudian yang berikutnya kolonoskopi. Kalau tadi itu endoskopi, kolonoskopi dari atas, kolonoskopi dari bawah. Ya, itu kita sudah mempunyai alat itu. Kemudian bronkoskopi itu dari sistem pernafasan. Nah, ini mendeteksi adanya kelainan pada sistem pernafasan yang tidak ditemukan dengan metode pemeriksaan lain. Bapak Ibu yang saya hormati, selain layanan-layanan yang saya sebutkan tadi, kami juga melalui melakukan diversifikasi layanan yang di luar BPJS. Ya, kami sebesar 85% pasien kami adalah BPJS, di luar itu non BPJS. Kami mempunyai polinyeri dan kami punya dokter anestesi yang sudah bersertifikat Fellowship of Interventional Pain. Ini kalau barangnya harus lewat. Ya. Bisa dilanjut? Ya. Nah, agak cukup bisa. Cek. Harus lewat.